Oh, Padahal oke. mungkin demi penampilan mereka beli gitu, tapi ada efek samping yang mereka abaikan. Padahal itu jauh jauh bisa membuat jauh bahaya ya. Karena kan orang-orang tuh ya gimana ya, taunya cuman ada orang jualan dikiranya udah aman aja. Lensa kontak yang kadar airnya tinggi itu biasanya malah bikin mata lebih kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai teman-teman semuanya, teman sejawat sekalian. Halo. Ketemu lagi kita di podcast Oftalmologi of Perdami yang sekarang nggak kerasa udah kelima nih. Seperti biasa selalu ditemani sama saya Alba dan rekan saya nih Banu. Iya. Ya, Halo cuman semuanya. ini yang spesial nih, we have special guest now. Gue yakin nih, Mang, ini pada ngelihat kotak nih ada 3 nih. Kayaknya tertuju bukan di kotak kita aja nih sekarang nih, Bang. Bisa aja lu. Bisa aja. Ini center of attention-nya ganti nih sekarang. Spesial nih kita datangan tamu nih ya. Luar biasa loh. Tamunya nih, aduh, waktunya susah banget dicarinya. Gila, sibuk banget deh. Bohong. Nah, khusus nih malam ini kita kedatangan tamu. Beliau ini seorang dokter mata di Jakarta dan kebetulan beliau ini peminatannya di refraksi dan lensa kontak. Nah, jadi kita mau ngobrolin hal-hal seru nih berkaitan dengan peminatannya beliau nih. Nah, kita harus memperkenalkan dulu singkat, sisanya biar nanti beliau yang memperkenalkan diri sendiri kali ya, Ban ya. Sip. Oke, kita lihat nih ya. Jadi ada satu kotak yang paling bening ini. The one and only. The one and only. Gila. Dokter Damara. Halo. Halo Kak. Kabar. Halo, Mbak Damara. Terima Damara, apa kasih kabar? sudah. Alhamdulillah baik. Makasih sudah mau mengundang saya ke sini. Wah, kita senang. Wah, kita senang banget. Kita subscribernya nambah. Jangan lupa ya di subscribe ya. Oke. Mungkin langsung kenalan aja, perkenalan dulu. Kenalan dong, pasti kan pada pengen tahu juga nih sama Oke. Kak Damara. Ya. Selamat malam, selamat apa nih? Selamat ya, siang. Oke lah, selamat malam. Selamat malam, saya Dr. Damara. Nama panjang saya Damara Andalia. Saya praktek di Jakarta Eye Center. Bidang yang saya dalami refraksi lensa kontak dan dry eye. Wah, keren. Apalagi kurang lu, Mbak, kurang lu. Ada dry eye-nya belum lu sebut. Nah, iya. Oh gitu ya. Gak konsen gua. makanya gue harus kenalin sendiri gitu. Iya. Seru nih karena lensa kontak, refraksi, dry eye. Ini banyak. Jadi kalau pasien-pasien datang ke tempat kita kan, Man, kan keluhannya mata pandangan kabur gitu, kacamata atau lensa kontak gimana nih, apalagi yang muda-muda. Nah, ini pakarnya nih, kita harus kulik nih. Nah, benar banget. Yang jadi buat kali ini kita kasih informasi buat yang teman-teman awam ya. Nanti ada informasi, kita akan kulik-kulik banyak informasi terkait lensa kontak mungkin ya. Kita banyak hari ini diskusi banyak, berbagi informasi informasi ringan kepada teman-teman semua terkait lensa kontak, langsung sama narasumbernya. Nurut aja sama Dokter Alba dan Dokter Banu. Jadi kan yang oftalmologis ini juga sebagai bahan media edukasi, nggak cuma buat kita dokter mata, tapi juga untuk semua masyarakat. Harapannya yang nonton acara kita juga nanti bisa lebih paham, dan terutama yang pengguna soft contact lens itu bisa lebih tahu nih bagaimana menggunakan soft contact lens yang sehat. Paling penting sehat sih sebenarnya. Gitu. Alhamdulillah acara kita berfaedah gitu kan.
Bermanfaat. Berfaedah dong. Berfaedah dong. Ya. Harus dong. Oke deh. Oke deh. Kita mulai aja deh. Kita ngobrol-ngobrol santai nih sama Kak Damara. Ya. Coba Ban, apa ya kira-kira yang mau kita diskusin kita awal nih? Kita mulai dulu dari sebenarnya kontak lens tuh apa aja sih yang beredar di masyarakat. Gitu? Nah, sebenarnya itu benda apa sih gitu? Oke, jadi Mas Alba, Mas Banu, lensa kontak itu merupakan metode alternatif ya untuk pastinya utamanya untuk rehabilitasi penglihatan. Kalau misalnya secara umum kita tahu kacamata ya biasanya untuk membuat penglihatan lebih jelas atau rehabilitasi penglihatan, fungsi penglihatannya ditingkatkan oleh kacamata. Nah, ini ada metode lain yaitu lensa kontak. Lensa kontak sendiri, mungkin kalau orang awam kan taunya hanya soft lens aja. Ternyata sebetulnya lensa kontak itu macam-macam nih, Mas. Aku panggilnya Mas aja ya, biar santai ya. Jadi, ya kalau misalnya secara orang awam mungkin banyak mengetahui mengenai soft lens karena satu soft lens itu sangat mudah didapat ya. Sekarang online bisa dapat soft lens di mall-mall juga ya. Jadi memang nggak harus pakai resep dokter, soft lens itu mudah didapat. Tapi sebetulnya ada lagi nih Mas, misalnya kita sebutnya RGP atau kalau orang awam taunya hard lens. Lalu ada juga yang kita sebut dengan ortho-K atau ortokeratologi. Lalu ada juga namanya scleral lens. Jadi fungsinya itu sekarang sudah banyak, macam-macam dan banyak gitu. Sebetulnya lensa kontak tuh luas sekali. Soft lens sendiri ada yang untuk monofokal, ada yang bisa juga multifokal, ada yang bisa lihat astigmatisme atau torik gitu. Jadi artinya soft lens juga beragam macamnya, hard lens juga beragam macamnya, tergantung indikasinya mau apa gitu. Ya, soalnya banyak banget ya. Soalnya kan kalau di masyarakat tahunya cuma yang beli di optik atau beli di online malahan ya. Sekarang kadang-kadang bahkan obral loh, Ban. Iya, obral loh, beneran 50.000 gitu. Nah itu soft contact lens ya, Dokter Damara ya. Jadi itu yang soft ya, soft contact lens ya. Oke. Jadi jangan salah kaprah nih. Soft lens, ya. Jadi kebanyakan dari kita mungkin taunya hanya soft lens karena ya pastilah yang paling mudah didapatkan gitu. Dan memang kadang-kadang kita ke optik atau ke mall coba-coba sendiri tanpa tahu sebetulnya matanya itu butuhnya jenisnya yang mana. Nah itu dia benar. Tidak sesuai kebutuhan gitu sebetulnya. Betul. Padahal soft lens tuh udah kayak kebaya harusnya pakai fitting dulu. Tapi orang-orang langsung pada fitting sendiri kan. Nah, tuh. Nah, kalau gitu kenapa gue jadi julid begitu? Tapi itu betul. Memang aku juga sering umpamakannya tuh dengan kebaya karena harus pas betul fittingnya kan untuk lensa kontak. Karena kornea manusia itu kan beragam banget, macam-macam, kebutuhannya beda-beda. Sip. Nah, tadi kan Kak Damara bilang nih yang soft contact lens yang bisa beli bebas tuh ya. Dibeli bebas yang biasa di mall atau di optik-optik. Sebenarnya aman nggak sih itu kalau dibeli bebas terus mereka yang orang awam beli gitu aja pasang gitu, ada ininya nggak sih sebenarnya, ada bahaya nggak sih kalau mereka bisa, apa yang harus mereka perhatikan sebenarnya kalau ternyata itu gampang didapatkan sama orang-orang lain gitu? Ya, betul. Jadi tentunya pasti kita nggak bisa menyamaratakan bahwa semua lensa kontak yang dijual di luar itu jelek ya. Tapi satu hal yang sering kali kita miss adalah kebutuhan tiap mata itu berbeda. Jadi kadang-kadang kakak adik itu udah tuker-tukeran atau kita beli aja yuk lensa kontak ini. Mungkin kita bagus nih warnanya gitu kan. Banyak antara temen, antar temen adik kakak tuker-tukeran lensa kontak. Jadi satu sebetulnya mata si kakak sama si adik pasti ada perbedaan. Juga untuk lensa kontak yang dipakai apakah sebetulnya sesuai. Misalnya matanya kering, lalu pakai lensa kontak yang juga malah membuat matanya lebih kering. Jadi keadaan-keadaan yang sangat personal atau yang sangat individualis itu yang harus dinilai. Misalnya matanya butuh oksigenasi, lensa kontak yang memiliki oksigenasi lebih tinggi, tapi dia pakainya yang kurang tinggi. Atau misalnya dia sudah pakai lensa kontak lama, jadi sebetulnya matanya sudah tidak bisa mentoleransi lensa kontak dalam waktu yang lama. Misalnya baiknya pakainya jangan lama-lama, tapi dia pakai
dipakai tidur, dipakai berenang, dipakai macam-macam. Jadi sebetulnya setiap mata itu pastinya akan berbeda-beda gitu sih. Personal banget sih sebenarnya ya. Personal, ya. Jadi ada yang juga kelengkungannya misalnya berbeda-beda juga nih. Lengkung korneanya pakai lensa kontak ini jadinya agak kedodoran gitu. Jadi sebetulnya kayak kebaya tadi yang disebut kan nggak bagus tuh kalau kedodoran. Nah, apalagi pakai sesuatu di mata gitu kan pasti jadinya dalam jangka panjang ada resiko infeksi gitu. Itu sih yang paling kita tekankan, infeksi terkait. Infeksi. Betul, infeksi terkait lensa kontak bisa terjadi banyak malah ya. Dan ini ya kayak kalau umpamanya yang paling dilakukan tadi kan infeksi itu ya. Infeksi berarti akhirnya jadi mengancam penglihatan kan ya. Betul. Berakibat bisa sampai kebutaan kan ya. Betul, betul Mas Abah. Itu yang paling ditakutkan. Jadi teman-teman yang lain nih kalau perlu memperhatikan. Jadi nggak sesimpel itu kita beli harga murah dipakai, tapi harus kalau orang Jawa tuh bilang gini, Kak, eman-eman awaknya gitu, eman-eman badannya. Jadi harusnya ya apa tuh masalah artinya? Jadi jangan beli sembarangan. Disayang. Jadi emang disayang badannya sendiri gitu. Padahal mungkin demi penampilan mereka beli gitu, tapi ada efek samping yang mereka abaikan. Padahal itu jauh bisa membuat jauh bahaya ya, jadi bisa bikin buta tadi gitu. Tapi memang takutin adalah infeksi ya. Ya, tapi memang sebenarnya ya kita di sini kan dokter mata ya, kebetulan yang belajar tentang itu. Cuman yang gue lihat tuh soalnya emang diskusi atau iklan atau apa ya, minimal kayak ya iklan dalam artian iklan edukasi ya tentang kontak lens itu masih kurang nggak sih? Karena kan orang-orang tuh ya gimana ya, taunya cuman ada orang jualan dikiranya udah aman aja, apalagi kalau nanya ke yang jual itu kan biasanya jawabannya ya yang penting ya formatif gitu, cuma jawabannya cuman yang penting barangnya laku atau kayak gimana dan nggak dikasih tahu aslinya, padahal aslinya bisa seserem itu gitu. Gitu sih. Betul. Setuju sih. Memang harus mungkin kesini-sini sudah lumayan ya kesadaran masyarakat, tapi tentunya tidak semua orang, nggak bisa kita harapkan edukasi mereka memiliki edukasi yang sama gitu seperti yang kita punya sebagai dokter mata ya. Artinya bahkan kalau misalnya kita bisa bilang untuk periksa mata 2 kali setahun atau minimal sekali setahun, ya itu pasti akan nggak ada infeksi terkait lensa kontak gitu ya. Nah ini kan, tapi memang masalahnya dalam realistisnya itu nggak terjadi. Semua pengguna soft lens, nggak semua, mayoritas pengguna soft lens pasti akhirnya baru ada masalah, seringnya ada masalah baru ke dokter mata. Tapi jarang dari awal konsultasi, tolong pilihkan lensa kontak untuk saya. Padahal yang ideal seperti itu semestinya. Jadi bahkan simpel itu pun kalau soft lens gitu ya. Even soft lens pun juga sebaiknya sih fitting dulu. Nggak, soalnya kejadian beberapa temen gue yang dokter spesialis gitu. Nggak ya sampai ada keratitis karena kontak lens. Ya itu kan sesuatu yang sebenarnya yang ternyata memang pemahaman kontak lens itu belum merata, apalagi juga cenderungnya malah mungkin masih belum banyak yang tahu ya. Setuju Mas Banu. Jadi mungkin belum banyak yang tahu atau mungkin sudah tahu tapi menyepelekan. Wah, bisa juga jadi gitu. Kadang kan mata itu jadi bukan prioritas ya. Kadang-kadang jadi tersier lah, artinya bukan yang utama untuk dipikirkan penting gitu. Jadi mereka banyak juga teman-temanku yang dokter juga jadinya berpikir pakai soft lens 3 bulan nggak dicopot-copot gitu ya. Seperti itu juga banyak kan padahal dokter, artinya mereka cuek aja kalau nggak ada keluhan. Nah, iya, benar. Jadi memang edukasinya masih kurang sih, betul. Seru juga nih. Terus kan dari tadi Kak Damar cerita nih, sebenarnya kan harusnya dimulai dari awal banget kalau kita mau memilih pakai kontak lensa yang tujuannya tadi adalah sebagai alat bantu ya penglihatan, dan itu harusnya memang melalui proses awalnya jangan pakai langsung tanpa konsultasi dulu. Jauh lebih baik kalau kita diperiksa benarkah itu nanti indikasinya emang butuh
tadi dengan banyak Iya. jenis lensa kontak yang disebutkan, yang mana yang paling cocok buat kita gitu kan. Tapi kan ini banyak yang pakai indikasinya juga masih kosmetik kan ya. Jadi Nah, bener tuh, dipakai kan warna-warni. warna-warni gitu. Kanan kiri beda gitu mungkin kan. Nah, Bahaya nggak sih? nggak Nah, sih? dampaknya nggak sih? Sebetulnya untuk warna sendiri ada studi yang mengatakan warna itu bisa toksik di kornea. Tapi ya lagi-lagi kita nggak bisa menyamaratakan lensa kontak semua yang berwarna toksik buat mata ya. Nggak bisa, Tapi ya. Okay. tapi kalau misalnya memang matanya sudah pakai lensa kontak lama, sudah beberapa kali misalnya peradangan, iritasi, dry eye, sering infeksi, nah mungkin sudah giant papillary conjunctivitis misalnya ya, itu mungkin kita lebih rekomen mungkin yang clear aja atau yang tanpa warna gitu. Jadi untuk mencegah adanya kemungkinan tambahan-tambahan toksik tadi dari material lensa kontaknya ya. Gitu. Dan juga yang sering tuh kalau pasien tuh seringnya bilang, dok, iya ini kalau kata orang optiknya nih udah udah kadar airnya yang paling tinggi. Yes. Nah, itu padahal lensa kontak yang kadar airnya tinggi itu biasanya malah bikin mata lebih kering gitu. Jadi dia menyerap air lebih banyak di mata kita sehingga kadar airnya tinggi, tapi malah lebih membuat mata kita lebih kering. Jadi dia seperti sponge, menyerap air mata kita gitu. Oh, malah jadi kekurangan. Itu padahal jadi promonya mereka ya, promonya. Betul. Tukang lensa kontak tuh ini Kak, apa namanya, kadar airnya udah yang tinggi gitu. Memang sih nyaman, tapi artinya nantinya pasti penggunanya yang sudah dry eye pasti akan merasa jauh lebih kering nantinya gitu. Oke. Jadi yang aman berapa jam rekomendasinya untuk soft contact lens, soft lens ya? Nggak bisa dipukul rata sih Mas Banu, cuman artinya yang pasti aja nggak boleh dibawa tidur. Lensa kontak soft lens itu sebaiknya nggak dibawa tidur, tidak dibawa berenang karena ada antamuba ya, bisa di kolam renang ya. Kalau tidur pastinya resiko infeksi juga meningkat. Jadi untuk tiap orang beda-beda. Tapi kalau misalnya matanya nggak ada masalah, ya pakai 8 jam masih oke. Kalau sudah ada masalah biasanya kita limitasi. Jangan lebih dari 5 jam, jangan lebih dari 4 jam. Jadi lagi-lagi tergantung keadaan ocular surface dan korneanya pasien. Gitu. Dan itu makanya harus diperiksa dulu ya sebenarnya. Harus diperiksa dulu lah. Kalau kayak gitu kan nggak bisa ditentuin sendiri kan. Betul, karena kan jangan lupa karena kornea kontak lens itu bisa juga induce dry eye, bisa mengubah meibomian gland-nya juga, ocular surface terganggu juga kan. Jadi dari situ kadang-kadang pasien tiba-tiba ngerasa matanya nggak enak aja gitu. Dia pikir soft lens-nya nih ganti soft lens terus, mereknya semua diganti, padahal kan yang masalah sebenarnya keadaan matanya gitu. Iya. Jadi soalnya kalau soft lens banyak yang jadi dokter sendiri kan. Iya, bener sih. Dan mikirnya kalau makin mahal makin gak bahaya gitu. Makin bagus. Belum tentu juga. Padahal belum tentu cocok digunain buat dia gitu ya. Betul. Oke. Iya. Soft lens kayaknya udah. Jadi